Oma, Opa, kita pada pagi ini boleh mengikuti ibadah Persekutuan UI yang kita boleh melihat melalui online. Oma, Opa, biarpun di rumah, tetapi kita tetap bersekutu. Kita mau menaikkan pujian, kasih tak terbatas. Memberi kekuatan bagi kita. Mari Oma Opa kita masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang begitu setia dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami sembah dan kami puji. Dan kami naikkan pujian kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Walaupun di dalam keadaan apapun Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan ibadah pada saat ini, kiranya Engkau mempersiapkan ya Tuhan hati kami, sehingga kami boleh fokus dan kami boleh berserah
dan mendengarkan setiap firman yang ditaburkan. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan, kami panjatkan dan kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang sudah menjaga kita dengan setia dan memberi kekuatan bagi kita. Marilah kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Demikianlah pujian ini mengingatkan kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu berkesudahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Roni Lee. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita sebagai oma dan opa. Sebelum firman Tuhan ditaburkan, mari kita menaikkan pujian Tetap Setia. Apakah sungguh mengasihi Yesus?
tetap setia. Shalom, Oma dan Opa sekalian. Saya bersyukur hari ini melalui video saya bisa menyapa Oma dan Opa sekalian. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau pelajari firman Tuhan bersama. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Selagi masih ada hari, masih ada hidup yang Tuhan karuniakan, biarlah kami terus mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Hamba berdoa untuk semua Bapak, Ibu, Opa, dan Oma di rumah masing-masing yang saat ini sedang mengikuti ibadah dengan panduan video dari YouTube ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Apapun kondisi mereka, kalau hari ini mereka merasakan ada sakit, ada kelemahan, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera. Karena firman Tuhan bilang bahwa hati yang gembira, hati yang bersuka adalah obat yang ajaib daripada Tuhan sendiri. Obat yang Tuhan anugerahkan. Engkau berkati juga obat-obatan yang diminum, menjadi saluran kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah kiranya melewati hari yang ada, bukan keluhan yang keluar dari mulut kami, Tuhan, tetapi biarlah kiranya ucapan syukur yang kami naikkan. Hamba berdoa kalau Oma dan Opa dalam keadaan yang lemah tumbuh, sekali lagi Tuhan berikan imunitas yang baik, Tuhan sembuhkan dari penyakit apapun, sehingga kemudian dapat beraktivitas kembali dengan baik, menjadi berkat bagi anak-anak dan bagi cucu-cucu. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Nah, Oma dan Opa, saya ingin men-sharingkan satu bagian firman Tuhan hari ini. Saya ingin mulai sharing saya dengan membahas hal ini, fase hidup manusia ya. Oma dan Opa bisa lihat ini gambar yang ada di sebelah sini. Nah, ini adalah fase hidup manusia. Dari balita, lalu kemudian ada kanak-kanak, remaja, lalu kemudian ada usia 20 tahun, 40 tahun, sampai kemudian usia 70 tahun. Nah, semua kita menjalani hal ini bukan ya? Kita menjalani masa hidup kita ya, dari balita. Nggak ada dari kita yang kemudian ada di dunia ini langsung besar gitu ya. Tidak ada, kita semua ada dalam keadaan yang kecil gitu ya, balita, lalu anak-anak. Semua kita lewati fase hidup ini. Saya sendiri sekarang ada di dalam fase hidup yang umur 40 tahun. Pas tahun ini saya berumur 40 tahun. Mama saya umur 65 tahun ya, mirip di yang ada di gambar ini Saudara. Nah, saya 40 tahun, yang dengerin saya umur berapa kira-kira? Ibu Inari? Coaching umur berapa? 17 tahun. Semangatnya ya, 17 tahun ya. Semangatnya melayani, semangatnya mengikut Tuhan yang 17 tahun. Seperti orang dalam usia 17 tahun. Nah, Saudara, di dalam kita menjalani fase hidup ya, secara ragawi ini, secara tubuh, makin lama tubuh kita akan menjadi semakin lemah. Itu kodratnya, itu naturnya dari tubuh ini. Tidak ada dari kita yang makin lama makin kemudian menjadi kuat, tidak, makin berumur. Ya, apalagi sudah melewati fase usia 65 tahun. Mulai sakit sana, mulai sakit sini, banyak sel-sel yang kemudian tidak berfungsi dengan baik lagi. Organ tubuh yang mulai dari segi efektivitasnya sudah mulai berkurang. Itu tubuh ini ya, makin lama tubuh kita itu akan menjadi semakin lemah ya. Adakah dari kita yang bisa berkata bahwa saya ya sudah usia misalnya 70 tahun, 80 tahun, saya masih kuat seperti pada saat berumur 40 tahun ya. Adakah dari Opa yang berkata bahwa wah, saya tuh sama seperti orang yang usia 40 tahun seperti saya? Ya. Ada tidak?
Kita bisa bilang mustahil lah ya, mana ada orang usia 80-an, tetapi kemudian punya kekuatan orang usia 40 tahun. Tetapi Opa dan Oma ada satu tokoh di dalam Alkitab, ya, yang dia mengaku pada saat dia berumur 85 tahun, ya, kekuatannya, tenaganya masih sama pada saat dia berusia 40 tahun. Nah, tokoh itu namanya adalah Kaleb. Nah, selengkapnya mari saya ajak Opa dan Oma untuk kita belajar firman Tuhan ini, ya, dari Yosua pasalnya yang ke-14. Nah, saya memang sudah cantumkan ayat ini di sini supaya Opa dan Oma bisa melihatnya dengan baik begitu ya. Nah, di Yosua 14:6 ayat 8 ini saya bacakan buat kita semua. Ayat 6-nya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku, dan tentang di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Oma Opa perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-7 itu yang saya beri garis warna merah ya. Kaleb bilang, aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa hamba Tuhan itu. Jadi waktu dia menjadi pengintai ya bersama dengan Yosua tentunya dan teman-temannya yang lain, pada waktu itu Kaleb bilang dia berumur 40 tahun. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Perhatikan kalimat berikut ini. Ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan Oma dan Opa, Kaleb, waktu dia mengatakan kalimat ini, dia berumur berapa? 85 tahun. Ya. Waktu sebelumnya, waktu dia disuruh Musa untuk berhadapan dengan bangsa Kanaan, orang Kanaan, dan dalam hal ini berhadapan dengan orang-orang enak yang badannya seperti raksasa besarnya itu, waktu itu dia berumur 40 tahun. Dari 12 orang, hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang sangat percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Yang sangat percaya bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan, mereka bisa mengalahkan orang-orang yang sekalipun punya badan yang besar, punya tubuh yang raksasa. Mereka bisa mengalahkannya. Ya, waktu mereka berumur 40 tahun. Tetapi yang lainnya, mereka semua ketakutan. Mereka bilang, kami ini seperti belalang, kita nggak akan mampu. Ya, bayangkan saudara, belalang kecil sekali. Ya, sekali ditangkap, habislah kita. Kira-kira begitulah ya. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka punya iman, mereka percaya. Tetapi tidak hanya berhenti di sana. 45 tahun kemudian, setelah mereka mengembara di padang gurun, waktu mereka sampai mau masuk di pegunungan Hebron itu, saudara, di mana orang-orang enak itu ada. Saudara, Kaleb itu berkata hal yang sama. Aku berumur 85 tahun hari ini, tetapi hari ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh oleh Musa. Dia mampu, dia bilang, kekuatan, aku punya kekuatan untuk berperang, untuk melawan orang-orang enak itu. Saudara, bagaimana mungkin? Ya, pertanyaannya, apa rahasianya umur 85 tahun,
tetapi punya kekuatan umur 40 tahun. Saya berpikir begini, bisa jadi Kaleb sudah memang nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga umur 40 tahun. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi ada kekuatannya berkurang. Tetapi yang ingin dia katakan dalam bagian ini adalah dengan tubuh yang saat ini Tuhan berikan, umur 85 tahun, aku masih punya semangat yang sama. Aku masih punya semangat juang yang sama. Aku masih punya iman yang sama. Untuk kemudian percaya bersama dengan Tuhan, dia mampu untuk menghadapi musuh. Mampu mengalahkan orang-orang enak yang badannya, tubuhnya seperti raksasa itu. Dia tidak takut. Sama seperti 45 tahun yang lalu, waktu dia berumur 40 tahun. Saudara, Kaleb ini adalah salah satu contoh dari orang yang sejak mudanya mengikut Tuhan. Yang sejak mudanya punya iman, percaya. Dan selama puluhan tahun, 45 tahun, dia menjalani hidup di padang gurun. Bukan hidup yang mudah, bukan? Imannya tidak berkurang. Justru tantangan demi tantangan, masalah demi masalah yang hadir di dalam kehidupannya membuat Kaleb tahu bahwa kekuatan, dia memiliki kekuatan dalam hidupnya, menjalani tantangan hidup yang ia hadapi. Dia punya kekuatan jika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dari mana saya tahu, saudara? Dari mana saya tahu, Opa-Oma? Karena saya baca firman Tuhan kisahnya. Kalau kita lanjutkan di Yosua 14 ayat 14, dikatakan di sana, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Karena apa? Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Waktu mereka berjalan di padang pasir yang kering kerontang itu. Air sangat terbatas, makanan ya mereka bisa mengeluh karena makan mana setiap hari. Tetapi dari ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Kaleb bukanlah orang yang mau ikut-ikutan untuk kemudian komplain kepada Tuhan. Kaleb bukanlah seorang yang mau ikut-ikutan orang lain untuk kemudian meninggalkan Tuhan. Tidak. Dia tetap mengikuti Tuhan dari sejak dia muda sampai kemudian dia berumur 85 tahun. Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi saudara, kalau kemudian kita bertanya bagaimana mungkin kemudian kita ini bisa punya kekuatan, ya. Apa rahasianya umur 85 tahun punya kekuatan, umur 40 tahun, atau lebih tepatnya bagaimana kemudian saya bisa punya semangat muda untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan di usia yang senja? Jawabannya adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Tidak bisa setengah hati, tidak bisa seperempat hati, harus sepenuh hati. Ikut Tuhan sepenuh hati pada saat kita bersuka cita, pada saat Tuhan memberkati kita, pada saat penghasilan kita sedang besar-besarnya. Ikut Tuhan pada saat kita bersuka cita. Tetapi pada saat kita mengalami duka cita, pada saat kita mengalami kesusahan, ikut Tuhan Yesus juga harus sepenuh hati. Sewaktu kita mulai kemudian kehilangan penghasilan kita kehilangan tenaga kita untuk menghasilkan sesuatu, untuk menghasilkan pendapatan yang banyak, mulai berkurang. Dan sekarang kemungkinan kita hanya mendapatkan penghasilan dari kemurahan hati orang-orang yang ada sekitar kita. Anak-anak yang kemudian memberikan uangnya bagi kita. Nggak masalah ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Ikut Tuhan Yesus
sepenuh hati, apakah pada saat kita berkelimpahan, apakah pada saat kemudian kita juga kekurangan. Ikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Itulah kunci dari apa yang kita pelajari dari kehidupan Yosua. Sehingga ia mendapat bagiannya daripada Tuhan sendiri. Sehingga ia tetap menjalani kehidupannya dan cerita hidupnya, meskipun pada saat berumur 85 tahun, masih menjadi berkat. Karena dia menunjukkan teladan iman. Nah, saya berpikir, saudara, apa yang bisa kita tinggalkan yang paling berharga buat orang-orang yang kita kasihi adalah teladan iman kita, bukan? Alangkah indahnya kalau opa dan oma menjadi teladan iman dalam mengikut Tuhan sepenuh hati bagi anak-anak. Hari ini untuk anak-anak dari opa dan oma, kami yang lebih muda mengalami masa yang cukup sulit kali ini. Ya. Dengan pandemi yang ada, tidak bisa bekerja dengan leluasa, cucu-cucu pun tidak bisa belajar dengan leluasa yang dulunya. Bayangkan dia bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah. Dia bebas bisa pergi ke mall, bisa pergi ke tempat main, tapi sekarang dia hanya harus ada di rumah saja. Ada perubahan hidup yang tidak mudah dialami oleh anak-anak dari opa dan oma maupun dengan cucu-cucu yang ada. Saya tahu opa oma juga mengalami kesusahan, kesulitan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau opa oma bisa menjadi teladan untuk mengikut Yesus sepenuh hati, ada sukacita yang juga bisa dibagikan kepada keluarga, kepada cucu. Ada teladan yang ditinggalkan kepada cucu dan anak-anak untuk melihat-lihat, aku pun dalam keadaan yang sulit, tetapi aku mau ikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Inilah yang saya rindukan hari ini untuk opa dan oma kembali mengingat dan kembali berdoa kepada Tuhan apapun kondisi kita. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Saya seperti saya dulu muda mau ikut Tuhan, begitu juga hari ini saya mau kemudian ikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Sehingga cerita hidup saya, kisah hidup saya, tetap bisa menjadi inspirasi, tetap menginspirasi anak-anak dan cucu saya. Dan sehingga saya berharap kita semua bisa berkata seperti Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Biarlah kiranya kesulitan hidup, tantangan hidup tidak membuat manusia batiniah kita semakin merosot. Tapi tantangan hidup itu menolong kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Meski memang tubuh lahiriah ini, tubuh ini akan semakin merosot. Tetapi di dalam diri kita ada manusia rohani yang dari hari ke hari diperbaharui. Opa dan Oma semangat terus belajar firman Tuhan, semangat terus mencari Tuhan, semangat terus menjadi teladan iman, apapun musimnya. Tunjukkan bahwa kekuatan kita bukan kekuatan yang dari manusia, tapi kekuatan kita bersumber daripada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma, Bapak Ibu semua, menjadi teladan untuk dapat menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, seperti Kaleb yang sudah dapat menjadi teladan iman, yang kisahnya menginspirasi. Biarlah kiranya itu juga akan menjadi bagian dalam hidup kami, waktu kami mengikut Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya itu juga yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus buat kami. Bahwa Tuhan Yesus juga berkorban dalam kehidupannya. Engkau menunjukkan teladan bahwa engkau mengikut Bapamu, kehendak Bapamu, dengan sepenuh hati, sampai engkau mau mati di kayu salib untuk kami semua, Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Hamba berdoa sekali lagi, engkau mampukan untuk Opa dan Oma, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, apapun musim dalam kehidupan ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati Opa Oma. Sampai jumpa di lain kesempatan. Firman Tuhan yang begitu indah yang dibawakan oleh Pendeta Roni, di mana kita di masa tua kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah kita menaikkan pujian hati seorang hamba. Di mana kita datang tidak membawa apa-apa dan kita pergi juga tidak membawa apa-apa, tetapi hati kita sebagai hamba, biarlah kita taat dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Minggu ketiga ada 2 kali persembahan. Yang pertama untuk kas UI dan yang kedua untuk diakonia. Sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita menaikkan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Padamu Tuhan, menyesal
Tuhan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, duka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini bagai persembahan yang berkenan padamu. Kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, Engkau begitu baik memberikan kami, ya Tuhan, kecukupan dari hari lepas hari. Pada saat ini kami boleh mengembalikan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan biarlah persembahan yang diberikan ini Tuhan untuk membangun dan memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Sehingga banyak orang-orang diberi kekuatan dan diberi kecukupan melalui tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan kami serahkan semua persembahan ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oma dan Opa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di tengah masa pandemi yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran kami sebagai manusia. Kami menyadari banyak hal di luar kendali kami, tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah, punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa mengendalikan semua situasi.
Saat ini kami mohon, biarlah Tuhan mengutus Roh Kudus, sehingga hati kami boleh selalu dikuatkan di tengah masa suka sekalipun. Biar iman kami kepadamu, iman percaya kami semakin bertambah. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan, lawatlah jemaat-Mu Tuhan. Kiranya di dalam kelemahan tubuh, mereka masih tetap berharap kepada Tuhan. Tetap mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Berkatilah kiranya obat-obatan yang diminum. Berkatilah juga kebutuhan biaya pengobatan, ketersediaan obat-obatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah pemerintah Kau berikan hikmat marifat, sehingga boleh mengatasi keadaan yang sementara ini di tengah situasi yang mencekam, karena rakyat Indonesia memerlukan kebutuhan vaksinasi, obat-obatan, dan juga oksigen. Tuhan berkati para medis supaya tetap sehat, dan para petugas pemakaman juga boleh tetap sehat. Dan biarlah Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kami ambil tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma Opa, mari kita akhiri persekutuan kita pada saat ini dengan membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Oma Opa, persekutuan kita sampai di sini, di mana Oma Opa boleh menjalankan firman Tuhan setelah mendengarkan yang tetap setia walaupun kita sudah tua. Dan sampai ketemu lagi minggu depan bersama-sama di dalam persekutuan UI. Terima kasih, Tuhan memberkati.